Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan terkait codingan sebelum praktikum. Baik, sebelumnya kita lanjut saja. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi fungsi fx dan px, di mana kita akan memasukkan fungsi f, yaitu fungsi x, dengan x pangkat 2, dan fungsi p, x-nya yaitu dendrom x-nya 0, dan sd-nya itu 1. Di mana fx ini adalah fungsi kuadrat sederhana, yaitu x pangkat 2, dan px ini yaitu densitas densitas probabilitas normal standarnya dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya yaitu 1. Nah, di sini kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Kita memasukkan expectation, di mana expectation ini yaitu fungsi dalam R yang melakukan integrasi numerik, dan fungsi ini fungsi expectation integrate itu fungsi dalam R untuk melakukan integrasi numerik, dan function X fx kali px, di mana fungsi ini akan diintegralkan yaitu dengan hasil kali dari fungsi fx-nya dikali px. Nah, di sini ada min enough dan enough-nya, yaitu di mana batas integrasi dari minus tak hingga plus, karena kita akan menghitung ekspektasi untuk seluruh domain fungsinya. Nah, untuk value ini sendiri mengambil nilai hasil integritasnya. Lanjut, kita akan mengeprint untuk menampilkan hasilnya, itu print pasta expectation. Kita akan memunculkan ekspektasinya yaitu 1. Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang titik data yang diketahui, yaitu ada X dan Y, di mana data titiknya yaitu titik X itu datanya ada 1, 2, 3, dan 4. Titik Y itu ada 1, 4, 9, dan 16. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi aproksimasi untuk interpolasi linier, di mana kita akan memasukkan fungsi interpolasi aproksimasi X dan Y, yaitu ini X out ini estimasinya yaitu 2,5 ini. Nah, kita akan print paste nilai interpolasinya yaitu pada X 2,5, dan hasilnya akan menghasilkan nilai interpolasi pada X yaitu 2,5 dan 6,5. Ini interpolasinya mengasumsikan hubungan antara titik data yang berdekatan ya. Nah, lanjut kita akan
Lanjut kita fit polinomial derajat 3 ke data, di mana kita akan memasukkan fungsi polyfit dan LMY poly X, yaitu 3. Nah, fungsi LM ini yaitu kita melakukan fungsi regresi linearnya. Untuk fungsi poly X 3 ini kita membuat polinomial derajat 3 dari variabel X. Nah, lanjut kita akan memprediksi nilai pada X 2,5 ini. Kita akan memasukkan fungsi print value, di mana print value ini kita akan prediksi pada X-nya itu yaitu 2,5, dan kita akan predik polyfit yaitu new data data frame X sama dengan 2,5, di mana new data ini kita akan melakukan prediksi pada titik X yaitu 2,5. Nah, kita akan menampilkan hasilnya menggunakan print paste nilai interpolasi polinomial pada X 2,5 print value. Kita run terlebih dahulu. Didapat nilai interpolasi polinomial pada X-nya itu yaitu 2,5 dan 2,25. Di mana per di mana model prediksi nilai Y pada titik X 2,5 itu regresi polinomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Yunani dengan ujung NIM 62 dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Riemann. Nah, ini merupakan aproksimasi dan Riemann ini tuh ada 3, tapi sebelum kita menjelaskan metode Riemann, kita bakal paham dulu apa sih sebenarnya Riemann ini. Nah, Riemann ini adalah metode di mana kita akan membagi interval menjadi subinterval. Nah, menjadi subinterval. Nah, di Riemann ini tuh ada 3 metode. Yang pertama ada metode Riemann kiri, kedua ada Riemann tengah, maksudnya kedua ada Riemann kanan, dan ketiga adalah Riemann tengah. Nah, ini merupakan metode Riemann kanan. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya Riemann kiri ini? Nah, kalau Riemann kiri, dia ini menggunakan titik acuannya itu yakni pada data kanan gitu. Dari setiap data tuh kita cari nih datanya yang paling kanan itu yang bakal kita menjadikan titik acuannya. Nah, di sini tuh kita pertama definisikan dulu nih Riemann kirinya. Terus kita udah definisikan FABN, tahu lah ya ini FABN. Nah, A itu adalah batas bawah, B batas atas, dan N itu banyaknya data. Nah, setelah kita definisikan, kita hitung panjang subintervalnya. Mencari panjang subinterval itu pakai rumus D sama B kurang A per N. Setelah itu, inisialisasi jumlah total hasil integral. Udah kita cari nih nilainya, kita inisialisasi nih total hasil integralnya menggunakan sum 90. Nah, setelah itu kita looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, setelah untuk menghitung subinterval ini pakai rumusnya for I in 1 sama dengan N, terus sum plus F A plus I kurang 1 kali D tadi yang hasil ini, terus udah itu kita kali dengan I dengan D. Nah, udah kita cari nih, kita kembalikan nih nilai total sebagai hasil
Nah, jadi nilai total ini kita jadikan hasil. Nah, kan rumus return sum. Terus kita deklarasikan nih fungsi untuk integral. Yakni f fungsi x 1/x pangkat 2. Setelah itu, panggil fungsi Riemann untuk menghitung integral. Nah, di sini tuh ada result Riemann, di mana Riemann-nya itu ada 1 dan batas bawahnya itu 1, batas atasnya 5, dan banyak datanya 100. Itu kita ya integralkan ini tadi ya. Nah, kita coba untuk Riemann kanan. Dia hasilnya 0,81946 sekian-sekian. Nah, terus ini ada lagi, yakni ini adalah Riemann kanan. Nah, tadi kalau Riemann kiri dia menggunakan titik acuannya itu sebelah kiri. Kita kalau Riemann kanan itu dia menggunakan titik acuannya itu sebelah kanan atau paling akhir gitu. Nah, sama aja sebelumnya kita deklarasikan, terus kita menghitung panjang subinterval, masih sama rumusnya. Terus kita inisiasi juga. Nah, ini kita looping, ini masih sama, return, deklarasikan, terus panggil Riemann fix untuk menghitung integral. Nah, baru nih Riemann fix-nya atau Riemann kiri. Kalau tadi kan pakai Riemann left, Riemann kanan, ini pakai Riemann kiri. Sama aja integralnya. Nah, hasilnya 0,78064. Kalau Riemann tengah ini dia menggunakan titik tengah sebagai titik acuannya. Nah, pertama sama aja seperti Riemann kanan, Riemann kiri. Kita mendeklarasikan dulu. Setelah itu kita mencari panjang setiap subinterval, inisialisasi jumlah total hasil interval, looping, menghitung nilai integral di setiap subinterval. Terus itu kita kembalikan lagi sebagai total sebagai hasil, deklarasikan fungsi untuk integral, terus kita panggil fungsi Riemann-nya untuk menghitung integral. Nah, kalau Riemann tengah dia pakai Riemann min atau Riemann yang tengah. Terus kita kan, nah hasilnya itu 0,799867. Nah, dari ketiga metode ini dapat kita simpulkan yang paling besar itu adalah menggunakan Riemann kiri. Dan ya bisa disimpulkan juga sebenarnya tergantung dari titik acuannya berapa. Karena ini yang paling besar adalah 0,8194. Ini yang paling besar gitu. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan saya tentang Riemann, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fahri dengan NIM 89. Oke, saya hari ini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut ya. Di sini kita ingin melakukan sebuah trapezoid function ya, dari Newton Raphson. Oke, pertama-tama kita itu mendefinisikan gitu fungsi-fungsi apa aja yang dibutuhkan pada saat kita tuh melakukan perhitungan luas trapezium. Nah, di sini kita tuh membutuhkan fungsinya itu ada f, ada a, ada b. A itu tuh baris pertama, sedangkan B itu baris keduanya. Jadi di sini untuk menghasilkan sebuah hasil dari trapezoid. Misalnya di sini ya, kita ingin mendefinisikan sebuah f itu nilainya f, nilainya a itu nilainya 0, terus abis itu b itu bernilai 3. Jadi ketika kita ingin menghitung sebuah luas trapezoid dengan rumusnya itu b min A, mungkin rumusnya kayak begini, B min A dibagi 2, habis itu dikali F A ditambah FB. Jadi untuk 0, jadi untuk mencari FA ini, kita mencari nih misalnya kan ini kan kita kan untuk mencari function dari F-nya itu, kita kan menggunakan eksponensial. Eksponensial gitu gimana sih? Jadi F0
yaitu F0 ditambah dengan F3. Jadi kita mencari dulu nih nilai dari F3-nya nih dan juga F0-nya itu. Jadi ketika jadi untuk nilai B itu 3, untuk nilai A itu 0. Jadi kita masukkan di sini. Untuk nilainya 3 ya. B-nya itu 3, A-nya 0. Jadi 3 dikurang 0 dibagi 2. 3 bagi 2 kan 1,5 ya. Habis itu kita kalikan ya. Kita kalikan dengan nilai dari F0 dan juga nilai dari F3. F-nya ini kita dapat dari mana sih? Kita dapat dari menggunakan fungsi untuk integral. Jadi kita itu mengintegralkan ya. Integralkan dari F0 dan juga tambah F3-nya gitu. Jadi kita cari nih nilai F0 dan F3. Jadi kita dapatkan gitu. Dapatnya hasil dari perhitungan trapezoidnya sebesar 31,62. Oke, misalnya kita coba lah ganti ya di sini ya. Misalnya A-nya itu misalkan kita ganti 2, habis itu kalau misalnya B-nya kita ganti 6. Hasilnya bakal berbeda. Nah, hasilnya akan menjadi 821,6357. Oke, kita lanjut. Untuk contoh yang lebih lebih sulit gitu. Di sini multap apa sih? Multap itu adalah multitrapezoid. Jadi multitrapezoid ini ketika ada kan yang awal ini kan hanya memiliki dua gitu, dua variabel A dan juga B. Oke, di sini multitrapezoid. Jadi terdapat variabel baru ya, atau terdapat kayak ada nilai yang ada sub interval gitu. Jadi perbedaan antara titik A dan juga B itu kita tuh memiliki sub interval ataupun jumlah banyaknya interval gitu loh. Nah, kita pertama-tama nih untuk menghitung multitrapezoid ya. Jadi kita tuh definisikan dahulu nilai dari F, nilai dari A, nilai dari B, dan juga nilai N. Nah, di sini ya, untuk misalnya ya, di sini kita itu ingin mencari sebuah perhitungan ya dari sum ya. Misalnya ya, kita definisikan dulu ya, gimana sih cara nilai dari D-nya ya. D-nya itu apa sih? D itu adalah panjangnya sebuah interval. Jadi dari A ke B, nah A ke B. Nah, untuk jarak A ke B itu kita itu adalah nilai D-nya. Jadi berapa sih nilai dari jarak dari A ke B? Itu didapatkan dari nilai B-nya dikurang dengan, jadi nilai akhirnya, jarak akhirnya dibagi dengan dikurang dengan jarak awalnya, terus dibagi dengan total. Totalnya apa sih? N-nya. N-nya itu jumlah subinterval. Seberapa banyak sih interval-interval yang terdapat dari A sampai B gitu. Nah, habis itu kita definisikan lah untuk for i in. Maksudnya apa sih? Misalnya kita itu melakukan sebuah loop dari 1 hingga n-1 gitu. Jadi misalnya di sini kita itu mendefinisikan sebuah n-nya itu sebanyak 100. Jadi kita itu untuk mendefinisikan nilai i-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 99. Kenapa 99? Karena 100 dikurang 1. Jadi nilainya itu 99. Nah, kita lanjutlah di sini untuk sum. Sum itu berarti menjumlahkan atau menambahkan 2 kali gitu. Jadi untuk menghasilkan nilainya, jadi kita sum ditambah dengan 2 dikali dengan F dalam kurung A ditambah I itu kan. Jadi kita itu melakukan sebuah loop ya, I-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 99. Habis itu dikali dengan D. Kali dengan D itu subinterval ya. Nah, baru kita lanjutlah di sini. Kita inginlah menambahkan nilai fungsi f pada titik height b. Jadi kita itu tambahin nih nilai f-nya ini pada fungsi target. Di sini bedanya apa sih? Di sini bedanya ini pertama tuh kita itu menambahkan 2 kali terlebih dahulu. Habis itu kita menambahkan nih nilai fungsinya gitu. Habis itu baru nih kita bisa mengembalikan hasil dari akhir dari aproksimasi integral sebagai D dikali sum dibagi 2. Sum itu didapat dari mana sih? Sum itu didapat dari sum ditambah yang ini nih. Sum ditambah F, A ditambah N dikali D gitu. Nah, baru nih kan di sini kan ada nilai F, di sini ada nilai F. Nilai F ini didapat dari mana sih? Nilai F itu didapat dari function X dikali eksponen X. Maksudnya apa? Jadi
Function X itu kan dimaksudkan kalau misalnya dalam matematis kan F dalam kurung F X gitu. Jadi eksponen apa sih? Jadi E dipangkatin X. Jadi nilai E ini bakal dipangkatin X-nya itu. Habis itu kita lanjut ya. Di sini kita lanjut untuk mendefinisikan lah fungsi-fungsi apa aja sih nilai A-nya ini. Kita definisikan lah nilainya itu 0. Habis itu B-nya kita definisikan lah nilainya 3. Habis itu nilai A-nya 1000 gitu. 1000 kayak. Nah, di sini menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingan. Nah, di sini kan untuk menghitung multi trapezoid untuk menghitungkan aproksimasinya. Sedangkan kalau ini kita itu ingin membandingkan atau integrasi ya. Jadi hasil dari perhitungan yang ini kita bandingkan dengan ini. Hasilnya berbeda nggak sih? Nah, ternyata hasilnya berbeda nih. Hasilnya untuk yang nilai yang multi trapezoid itu sebesar 19,0855, sedangkan untuk yang menghitung, jadi untuk yang integrat ini kita dapat nih 19,085544 dengan with absolute. Absolute itu apa sih? Dengan error absolutnya itu sebesar kurang dari 2 dikali 1 E pangkat min 13. E pangkat min 13 maksudnya 2,1 kali 10 pangkat minus 13. Oke. Itu satu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke teman. Lalu selanjutnya yaitu metode Mulsim 1. Metode Mulsim 1 itu didefinisikan dengan input fungsi f, batas bawah a, batas bawah b, dan juga jumlah subinterval n-nya. Kemudian di sini kita menggunakan d, b dikurang a, yang mana itu tuh digunakan untuk menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih b dikurang a dibagi n. Nah, untuk sum FA di sini merupakan inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A. Lalu kita melakukan loop dari 1 hingga n-1 untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik partisi dalam, di sini kita gunakan for I in 1 n-1. Kemudian, untuk mengecek apakah indeks I ganjil, di sini kita menggunakan sisa bagian 2 di sini. Nah, selanjutnya kita menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A plus I kali D ke sum untuk indeks ganjil. Dan untuk indeks genap kita menambahkan 2 kali nilai fungsi di titik A plus I dikali D. Nah, selanjutnya di sini sum plus F A plus N dikali D digunakan untuk menambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke sum. Lalu return D kali sum bagi 3 merupakan fungsi untuk mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D kali sum bagi 3. Nah, selanjutnya function X 2 pangkat X di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, lalu habis itu di sini kita langsung gunakan fungsi Mulsim 1 F03.1000. Di sini digunakan untuk menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0 dan 3 dengan 1000 sub intervalnya. Dengan outputnya akhirnya adalah 10,0987. Kemudian setelah itu kita menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingannya. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan fungsi bawaan R, hasilnya juga tetap sama, yaitu 10,09887. Dengan absolute errornya itu 1,1 eksponen minus 13. Yang mana outputnya sama dengan fungsi Mulsim 1 dan juga fungsi bawaan dari R-nya. Lalu masuk ke metode Romberg. Metode Romberg di sini kita pakai fungsinya FABN. Ini adalah inisialisasi matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian untuk menghitung nilai pertama R, yaitu 11, di sini kita pakai matriks NA, N row sama dengan N call sama dengan N. Di sini matriks pertamanya itu R1 11.
Kemudian langsung kita masukkan aja R11 multrap FAB1. Di sini adalah loop pertama untuk menghitung tiap baris dari matriksnya. Kemudian setelah itu kita hitung elemen pertama di setiap baris I. Lalu kita masukkan lagi untuk loop keduanya. Di sini RI1 multrap FAB 2 pangkat I dikurang 1. Nah, lanjut, untuk for di sini kita gunakan untuk menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Nah, ini kita masukkan fungsinya, kemudian kita return R, di mana di sini digunakan untuk mengembalikan matriks R yang berisi hasil aproksimasi integral. Nah, untuk mendefinisikan fungsi untuk integralnya, di sini kita gunakan function X, XPX. Dan setelah itu langsung aja kita hitung hasil aproksimasi integralnya menggunakan metode Romberg, yang mana di sini adalah kodenya adalah result Romberg F035. Dan langsung kita print aja. Kemudian hasilnya seperti ini. Lalu, abis itu langsung kita integrate aja untuk function 03-nya. Dan hasilnya seperti ini, 19,08554. Dengan absolute errornya 2,1 E-13. Itu dia tadi penjelasan modul 8 dari kelompok kami. Terima kasih.